Baik, selamat pagi bagi peserta didik kami kelas 8. Nah, saya berharap pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, baik, hari ini materi pembelajaran kita adalah lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu bab 3 mengenai algoritma dan pemrograman. Namun, judul yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu notasi algoritma. Nah, sebelum kita masuk pada notasi algoritma, mari kita ingat kembali apa itu pengertian algoritma yang kita pelajari minggu yang lalu. Nah, algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis benar sesuai dengan logika manusia dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, itu sekedar mengingatkan anak didik kami tentang pengertian algoritma. Nah, baik, kali ini kita akan membahas tentang notasi algoritma. Nah, algoritma tidak selamanya dinyatakan dalam bahasa manusia, seperti pada contoh yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Algoritma memiliki berbagai notasi, di mana notasi tersebut bertujuan untuk menyederhanakan kalimat manusia. Notasi algoritma merupakan hal dasar yang harus diketahui karena di dalamnya terdapat kerangka-kerangka suatu program. Nah, terdapat 3 notasi yang digunakan dalam menuliskan algoritma, yaitu yang pertama bentuk uraian dan deskriptif. Algoritma yang disajikan dalam bentuk uraian yaitu dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk kalimat deskriptif. Maksud kalimat deskriptif di sini adalah dengan menggunakan bahasa yang gamblang. Artinya, tidak ada aturan dalam penulisan notasi deskriptif, sehingga setiap orang dapat menuliskan aturan algoritma sendiri. Nah, contoh kasus. Buatlah algoritma notasi deskriptif untuk menghitung 2 buah bilangan dengan variabel C sama dengan A plus B. Nah, algoritma menghitung bilangannya adalah sebagai berikut. Nah, input A dan B. C sama dengan A plus B. Di mana algoritmanya adalah yang pertama menetapkan nilai A. Kita tentukan nilai A. Kemudian yang kedua menetapkan nilai B. Kemudian yang ketiga menghitung nilai C sama dengan A plus B. Kemudian langkah yang keempat adalah mencetak nilai C sebagai outputnya. Nah, itu dia untuk contoh kasus jenis algoritma dengan bentuk uraian atau deskriptif. Kemudian yang kedua adalah flowchart. Flowchart
merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambar ini dinyatakan dengan simbol. Setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis suatu permasalahan. Dalam pembuatan flowchart, tidak ada rumus atau patokan atau aturan tertentu yang sifatnya mutlak. Dikarenakan flowchart merupakan gambaran dari analisis suatu masalah dengan menggunakan komputer. Nah, yang perlu diingat adalah flowchart ini hanya merupakan gambaran ya dari analisis suatu permasalahan. Nah, berikut simbol-simbol flowchart. Yang pertama adalah namanya terminal. Fungsinya sebagai permulaan start ataupun akhir atau stop dari suatu kegiatan. Yang kedua adalah flow. Fungsinya adalah menghubungkan antara simbol atau dengan simbol yang lain. Yang ketiga adalah preparation. Fungsinya sebagai penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal dan melakukan looping. Kemudian, yang keempat adalah proses. Proses berfungsi untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian yang kelima adalah input ataupun output. Berfungsi untuk menyatakan proses input atau proses output data. Kemudian yang keenam adalah pre-defined process. Digunakan untuk melaksanakan suatu bagian dari prosedur, judul, ataupun komentar. Kemudian yang ketujuh, decision. Berfungsi untuk memilih proses berdasarkan kondisi yang ada. Yang kedelapan adalah on-page connector. Digunakan untuk menghubungkan suatu proses ke proses lainnya pada halaman yang sama. Kemudian yang kesembilan adalah off-page connector. Fungsinya digunakan untuk menghubungkan suatu proses ke proses lainnya pada halaman yang berbeda. Dan yang terakhir adalah dokumen. Berfungsi untuk menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang dicetak ke dalam bentuk kertas. Nah, itu tadi adalah simbol-simbol flowchart yang umum dipergunakan. Kita lihat berdasarkan simbol-simbol flowchart, urutan dasar dalam pemecahan suatu masalah adalah sebagai berikut. Nah, ini kita lihat dan kita ingat kembali ikon atau bagan dari flowchart. Baik, keterangannya, start. Berisi pernyataan yang diperlukan dan mengawali kegiatan proses. Kemudian yang kedua adalah read. Berisi pernyataan seperti membaca data dari peralatan input.
Kemudian yang ketiga adalah proses. Berisi kegiatan proses atau pemecahan masalah sesuai dengan data yang telah dibaca. Kemudian, write. Berisi pernyataan hasil dari proses pengolahan yang telah dilakukan ke peralatan output. Dan yang terakhir adalah end. Berisi pernyataan mengakhiri proses pengolahan. Jadi ini adalah urutan dasar dalam pemecahan suatu masalah. Ya. Ini dia dasar-dasarnya. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga adalah pseudokode. Pseudokode merupakan notasi algoritma yang menuliskannya menyerupai bahasa pemrograman. Nah, meskipun menyerupai bahasa pemrograman, pseudokode berisi instruksi sederhana dengan tujuan bisa dipahami dan dibaca oleh manusia. Apabila ingin dijalankan oleh komputer, maka notasi pseudokode tersebut perlu diterjemahkan terlebih dahulu ke sintaks bahasa pemrograman tertentu. Nah, keuntungan dalam menggunakan pseudokode adalah memudahkan dalam menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, baik. Kita lihat contoh kasus berikut ini. Buatlah pseudokode menghitung dua buah bilangan dengan variabel C sama dengan A plus B. Maka nama pseudokodenya adalah algoritma hitung dua bilangan. Variabel A, B, C, titik 2, integer. Definisi dari integer adalah tipe data yang terdiri dari angka bulat. Artinya, bisa positif, bisa negatif. Yang penting, angka tersebut tidak mengandung nilai pecahan atau nilai desimal. Nah, itu pengertian dari integer. Maka, variabel A, B, C merupakan angka bulat. Maka algoritmanya adalah sebagai berikut. Nilai A sama dengan 2. Nilai B sama dengan 3. Nilai C sama dengan A plus B. Ini adalah bentuk algoritmanya. Nah, kesimpulannya adalah kita dapat menuliskan bentuk algoritma dengan 3 pilihan, yaitu yang pertama dengan bentuk uraian atau deskriptif, yang kedua dengan bentuk flowchart, dan yang ketiga dengan bentuk pseudokode. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan dan apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Nah, jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, silakan boleh bertanya secara langsung atau melalui forum yang ada di Google Classroom. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.